Nabi itu diperlihatkan ada suatu kaum terdiri dari laki-laki maupun wanita, yang mana satu kaum ini dihidangkan untuk mereka dua jenis makanan. Satu makanan itu adalah makanan yang baik, yang layak santap. Satunya lagi adalah makanan yang sudah busuk, yang sudah tidak layak santap. Tapi anehnya ketika kaum ini mendekati makanan tersebut, kaum ini justru memilih makanan yang busuk tadi. Nah, Nabi yang memperhatikan itu merasa heran. Akhirnya Nabi itu tanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapa mereka? Kok mereka justru malah lebih memilih makanan yang busuk daripada makanan yang baik?" Apa kata Jibril alaihissalatu wassalam? "Mereka itu adalah umatmu yang di sisinya ada wanita halal, tapi justru malah mencari wanita yang haram." Atau sebaliknya, di sisinya ada laki-laki, ada suaminya yang halal, tapi justru malah mencari suami atau laki-laki yang tidak halal. Nah, inilah balasan yang akan diberikan kepada umatmu yang tukang selingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أمتي من دعا إلى الله تعالى وحبب عباده إليه. Yang saya muliakan para tokoh agama, Dewan Pengurus Masjid Nurul Muqarrabin, yang saya hormati, yang saya muliakan para pemerintah, para tokoh masyarakat, jamaah Bapak Ibu semua yang hadir di tempat yang penuh berkah ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa dibimbing di dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat manusia itu melewati atau akan melewati 3 masa. Ada masa lampau, ada masa sekarang, dan juga ada masa yang akan datang. Masa lampau adalah masa yang telah menjadi sejarah atau hanya sebatas menjadi kenangan. Masa sekarang adalah masa saat ini dan masa yang menjadi kenyataan. Dan masa yang akan datang adalah masa yang kita harap-harapkan atau hanya menjadi sebatas angan-angan belaka. Sehingga orang yang cerdas adalah orang yang mengambil pelajaran dari masa lampau agar masa sekarang lebih baik daripada masa kemarin, dan juga agar masa esok, masa depan itu jauh lebih baik lagi dari masa yang sekarang. Terkait mengenai masa depan, guru kami di Magelang sana, Kiai Ahmad Mukhlisun bin Mukhlasin, hampir di setiap kajiannya itu selalu menerangkan bahwa masa depan itu terbagi 2. Ada masa depan pendek, ada masa depan panjang. Masa depan pendek itu adalah kehidupan kita di dunia. Itu pun sifatnya tidak pasti. Tidak ada yang bisa menjamin kehidupan kita pada esok hari. Jangankan esok hari, setelah perkumpulan kita di masjid ini tidak ada seorang pun, tidak ada makhluk pun yang bisa menjamin kehidupan kita setelahnya. Nah, ini masa depan yang pendek.
Masa depan yang panjang adalah masa depan kita ataupun kehidupan kita di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, dan ini sifatnya pasti. Makanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkait mengenai kehidupan kita setelah kematian kita, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang sejatinya tergolong termasuk orang yang sangat cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan dia melakukan banyak amal-amal kebaikan untuk persiapan kehidupan setelah kematiannya. Hadirin Bapak Ibu jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir di setiap bulan-bulan Hijriyah itu kita selalu diingatkan dengan peristiwa-peristiwa yang bersejarah. Bulan Ramadan kita diingatkan tentang peristiwa nuzulul Quran. Bulan Syawal kita diingatkan tentang perayaan sholat Idul Fitri. Bulan Dzulhijjah kita diingatkan dengan pelaksanaan ibadah haji dan juga perayaan sholat Idul Adha dan juga ibadah kurban. Di bulan Muharram kita diingatkan tentang proses hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Rabiul Awal kita diingatkan dengan maulidnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di bulan ini, bulan Rajab, kita diingatkan dengan peristiwa yang sangat penting, peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Al-Qur'an itu memang bukanlah kitab sejarah. Tapi Al-Qur'an itu telah memuat berbagai macam sejarah-sejarah penting di dalam Islam. Dan ketika Allah menceritakan kisah-kisah, menceritakan sejarah di dalam Al-Qur'an, itu gaya bahasa Allah menceritakannya itu berbeda satu sama lain. Dan ketika Allah menceritakan tentang kejadian peristiwa Isra Mi'raj, Allah itu mengawali firman-Nya dengan kata tasbih, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran, tapi tidak diawali dengan kalimat tasbih. Peristiwa di dalam Al-Quran yang diawali dengan kalimat tasbih itu hanyalah peristiwa Isra Mi'raj. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu rela mempertaruhkan kemahasuciannya untuk menjamin kevalidan, untuk menjamin kebenaran daripada peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa hikmah yang bisa kita petik dari kata tasbih ini? Kita sama-sama tahu bahwa ibadah di dalam syariat agama Islam itu kan beraneka macam. Ada ibadah yang berat untuk kita laksanakan dan juga butuh modal yang banyak. Seperti halnya membangun masjid. Membangun masjid ini berat, juga butuh modal yang sangat banyak. Tapi memang pahalanya sangat besar juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, bahkan barang siapa yang ikut serta di dalam pembangunan masjid semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di dalam surga. Contoh ibadah yang lain yang berat untuk dilaksanakan dan juga butuh modal yang sangat banyak, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji ini berat, juga butuh modal yang sangat banyak, tapi pahalanya juga tidak main-main di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima di sisi Allah, itu tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada ibadah yang berat pelaksanaannya tapi modalnya sangat ringan, yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa itu modalnya ringan, cukup kita tinggal niat saja, tapi pelaksanaannya berat.
Beratnya itu bukan karena kita disuruh untuk menahan lapar, tidak makan dan tidak minum, tapi beratnya itu karena kita diperintah untuk menundukkan, untuk mengontrol daripada hawa nafsu kita. Hadirin yang mulia, salah satu kenapa puasa ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika Allah itu setelah menciptakan makhluk yang namanya akal, Allah itu berfirman kepada akal, wahai akal, menghadaplah kamu kepada aku. Akal itu pun patuh menghadap kepada Allah. Allah lalu berfirman, wahai akal, membelakanglah kamu. Akal itu pun patuh kepada Allah, dia membelakang daripada Allah. Setelah itu Allah berfirman, Allah bertanya, wahai akal, kamu itu siapa dan aku ini siapa? Spontan akal itu mengatakan, menjawab daripada pertanyaan Allah, ya Allah, engkau itu adalah Rabbku yang maha agung, sedangkan aku ini adalah hambamu yang sangat lemah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai akal, tidaklah aku menciptakan satu makhluk pun yang lebih baik daripada kamu. Setelah itu Allah menciptakan makhluk yang namanya nafsu. Setelah Allah menciptakan makhluk yang namanya nafsu itu, Allah berfirman, wahai nafsu, menghadaplah kamu kepada aku. Tapi nafsu itu tidak patuh atas perintah Allah. Allah berfirman lagi, wahai nafsu, membelakanglah kamu. Lagi-lagi nafsu itu tidak mentaati perintah Allah. Giliran Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah kamu? Spontan nafsu itu menjawab, anta wa ana. Engkau adalah engkau dan saya adalah saya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada nafsu. Allah masukkan nafsu itu ke dalam neraka, ke dalam api neraka jahanam selama 100 tahun lamanya. Setelah 100 tahun lamanya nafsu itu disiksa di dalam api neraka jahanam, baru kemudian dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah kamu? Ternyata lagi-lagi nafsu itu menjawab, anta wa anta, ana wa ana. Engkau adalah engkau, saya adalah saya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan nafsu itu ke dalam neraka, tapi dengan cara tidak dibakar, tapi dengan cara dibuat lapar, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum selama 100 tahun lamanya. Setelah 100 tahun lamanya nafsu ini disiksa, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, Allah Subhanahu wa ta'ala panggil, wahai nafsu, siapakah aku, siapakah kamu? Barulah nafsu itu mengatakan, engkau adalah Tuhanku yang maha agung, sedangkan aku adalah hambamu yang sangat lemah. Inilah kenapa syariat puasa itu diperintahkan kepada kita, karena memang tujuan utamanya adalah untuk mengontrol, untuk menundukkan daripada hawa nafsu kita. Hadirin jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, ada amal ibadah yang modalnya ringan, juga melakukannya itu sangat ringan, yaitu ibadah ketika kita memuji Allah, ketika kita berzikir, ketika kita bertasbih. Jadi tasbih ini adalah ibadah yang sangat ringan, modalnya juga ringan, tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucapkan subhanallah, maka Allah sudah tuliskan untuk kita sebuah pahala yang besarnya seperti gunung Uhud. Bahkan tidak hanya itu, ketika kita mengucapkan subhanallah, Allah sudah catatkan untuk kita, Allah akan tanamkan untuk kita satu pohon di dalam surganya. Ini adalah ibadah yang sangat ringan untuk kita lakukan dan juga modalnya sangat ringan, tapi banyak dilalaikan oleh manusia. Sehingga apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Tidak ada yang disesali oleh penduduk surga kecuali masa-masanya, kecuali waktu-waktunya yang terlewatkan di dunia tidak dia gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kelak di surga, orang yang zikirnya 1000 itu sudah berbeda derajatnya dengan orang yang zikirnya 999. Inilah hikmah daripada kalimat tasbih. Betul-betul Allah mempertaruhkan
kemahasuciannya untuk menjamin kebenaran peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah mengatakan asra bi abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa Allah menggunakan redaksi asra bi abdihi? Kenapa Allah tidak secara terus terang saja menggunakan redaksi asra Muhammadan atau asra Rasulullah? Para ulama mengatakan, kenapa Allah menggunakan kata abdun di dalam firman-Nya? Karena makna hakikat daripada kata abdun itu meliputi ruh dan jasad. Sehingga kita harus meyakini bahwa yang di Isra Mi'rajkan adalah ruh dan jasadnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kita pernah cerita tentang kisah seorang wali, yang mana seorang wali itu katanya pernah Mi'raj sebanyak 17 kali hanya dalam satu malam saja. Cerita yang seperti ini boleh kita akui kebenarannya, boleh juga tidak. Tapi kalau sekiranya kita ada di pihak membenarkan peristiwa yang dialami oleh seorang wali tadi, mampu melakukan Mi'raj selama 17 kali hanya dalam satu malam, yang perlu kita yakini adalah yang Mi'raj itu hanya ruhnya saja. Karena yang Mi'raj, ruh dan jasad itu hanya dialami khusus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, makna abad adalah betul-betul Nabi Muhammad itu diakui sebagai hambanya Allah. Jadi diakui dengan mengakui ini kan tentu berbeda. Kadang kita mengaku-ngaku sebagai hamba Allah, tapi sayangnya kita tidak diakui sebagai hamba Allah. Nah, Nabi Muhammad itu betul-betul diakui sebagai hamba Allah. Sedangkan kita ini terkadang hanya mengaku-ngaku saja. Kita mengaku-ngaku sebagai hamba Allah tapi tidak diakui oleh Allah. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata kita masih lebih mementingkan urusan kita terhadap manusia dan lupa untuk mengurusi urusan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Atau kita masih justru mementingkan urusan kita terhadap keduniaan kita melebihi daripada urusan kita terhadap akhirat kita nanti kelak di yaumil qiyamah. Maka hadirin jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan linuriyahu min ayatina. Jadi ini tujuan utama Allah mengisra mi'rajkan baginda Rasulullah adalah untuk memperlihatkan sebagian besar daripada kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sedikit cerita kenapa sih Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu diisra mi'rajkan oleh Allah untuk memperlihatkan sebagian daripada kebesaran Allah. Jadi pada tahun 10 setelah kenabian, Sayyidah Khadijah, istri beliau tercinta itu meninggal dunia. Tepatnya pada hari ke-11 di bulan suci Ramadan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Sayyidah Khadijah ini adalah istri tercintanya beliau, satu-satunya istri beliau yang tidak dipoligami, dan satu-satunya istri beliau Shallallahu alaihi wasallam yang Nabi itu tidak pernah terlintas di dalam benaknya untuk menceraikan Sayyidah Khadijah. Berbeda halnya dengan istri-istri beliau yang lain. Istri-istri beliau yang lain itu dipoligami, dan hampir dari mereka semua itu pernah ada keinginan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menceraikan mereka, gara-gara turun perintah Allah agar istri-istri Nabi itu hidup dalam kesederhanaan. Tapi sebagian dari besar mereka itu tidak menerima, tidak siap untuk hidup dengan kesederhanaan. Tapi ujung-ujungnya dinasihati oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya pun mereka menerima untuk bertahan dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Sayyidah Khadijah itu begitu istimewa di mata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Sayyidah Khadijah itu betul-betul menghabiskan seluruh kekuatannya, seluruh hartanya untuk membantu perjuangan dakwahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikisahkan Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pulang berdakwah, masuk ke dalam rumahnya disambut oleh Sayyidah Khadijah.
Ketika Sayyidah Khadijah ini hendak berdiri, Nabi Muhammad itu melarang, karena posisinya Sayyidah Khadijah itu sedang menyusui Fatimah kecil. Nah, karena Sayyidah Khadijah itu hartanya habis digunakan untuk memperjuangkan dakwahnya Rasulullah, bahkan terkadang makan pun tak punya. Sehingga sampai-sampai beliau Sayyidah Khadijah itu menyusui Sayyidah Fatimah, itu bukan lagi air susu yang keluar, tapi sudah darah yang keluar. Karena betul-betul sudah habis apa yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah untuk membantu perjuangan dakwahnya baginda Rasulullah. Nabi Muhammad yang merasa kasihan terhadap istrinya itu mengambil Sayyidah Fatimah kecil, kemudian diletakkan di atas tempat tidur. Baru kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendatangi Sayyidah Khadijah, berbaring di pangkuannya Sayyidah Khadijah. Ketika Sayyidah Khadijah mengelus-elus kepalanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tak terasa air matanya Khadijah itu jatuh menimpa daripada pipinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Nabi Muhammad itu terbangun dan bertanya kepada Sayyidah Khadijah, "Wahai Khadijah, apakah kamu menangis karena menyesal bersuamikan dengan aku?" Apa jawaban daripada Sayyidah Khadijah? "Ya Rasulullah, saya menangis bukan karena menyesal bersuamikan engkau ya Rasulullah, tapi saya menangis karena saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk saya korbankan membantu daripada perjuangan dakwahmu ya Rasulullah. Kalau sekiranya nanti saya mati dan dakwahmu ini belum terhenti, kemudian kamu hendak menyeberangi sebuah sungai dan engkau tidak mendapati sebuah parit atau sebuah jembatan, maka galilah kuburku, engkau ambillah tulang belulangku untuk kamu jadikan sebagai jembatan supaya kamu bisa bertemu dengan umat manusia dan meneruskan dakwahmu kepada Allah Subhanahu wa taala." Itulah asbab yang menjadikan Sayyidah Khadijah itu betul-betul mulia, betul-betul terhormat di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah, 1 bulan berikutnya pamannya Abu Thalib ikut meninggal dunia. Seorang paman yang merawat beliau sejak umur 8 tahun. Bahkan ketika Nabi itu berdakwah selalu dilindungi, selalu mendapatkan perlindungan dari pamannya Abu Thalib. Maka ketika terjadi 2 orang mulia di sisi baginda Rasulullah itu meninggal dunia, dijulukilah tahun itu dengan sebutan Amul Huzni, tahun kesedihan. Itulah mengapa Allah ingin menghibur baginda Rasulullah dengan di-Isra Mi'rajkan untuk memperlihatkan sebagian besar daripada kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perjalanan Isra. Jadi Isra itu adalah perjalanan beliau dari Mekah menuju Syam, yang mana perjalanan itu beliau tempuh hanya di sebagian malam saja. Padahal perjalanan normal itu kita harus menempuh selama 40 malam, karena jaraknya itu sekitar 1250 km. Nah, ketika perjalanan Isra-nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Syam, itu Nabi diperlihatkan ada satu kaum yang hari ini dia menanam, esoknya dia sudah panen, besoknya lagi dia menanam, kemudian besoknya lagi langsung panen. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang penasaran itu tanya kepada Jibril yang menemaninya pada saat itu, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Kata Jibril alaihissalatu wassalam, "Ya Rasulullah, mereka itu adalah umatmu yang melakukan kebaikan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala." Karena memang salah satu kekhususan kita sebagai umat Rasulullah adalah ketika kita melakukan amal kebaikan, maka amal kebaikan kita itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka untuknya 10 kebaikan. Bahkan di dalam firman Allah yang lain, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Ketika seseorang itu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala,
maka diumpamakan seperti menanam sebuah biji, yang mana satu biji itu melahirkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu melahirkan 100 biji-bijian yang lainnya, sehingga 1.000 rupiah yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan membalasnya dengan kebaikan 700.000 kali lipat. Nah, ini keutamaan yang hanya khusus diberikan kepada umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Nabi juga diperlihatkan tentang berbagai macam siksaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya, Nabi itu diperlihatkan ada suatu kaum terdiri dari laki-laki maupun wanita, yang mana satu kaum ini dihidangkan untuk mereka 2 jenis makanan. Satu makanan itu adalah makanan yang baik, yang layak santap. Satunya lagi adalah makanan yang sudah busuk, yang sudah tidak layak santap. Tapi anehnya ketika kaum ini mendekati makanan tersebut, kaum ini justru memilih makanan yang busuk tadi. Nah, Nabi yang memperhatikan itu merasa heran. Akhirnya Nabi itu tanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapa mereka? Kok mereka justru malah lebih memilih makanan yang busuk daripada makanan yang baik?" Apa kata Jibril alaihissalatu wassalam? "Mereka itu adalah umatmu yang di sisinya ada wanita halal, tapi justru malah mencari wanita yang haram." Atau sebaliknya, di sisinya ada laki-laki, ada suaminya yang halal, tapi justru malah mencari suami atau laki-laki yang tidak halal. Nah, inilah balasan yang akan diberikan kepada umatmu yang tukang selingkuh. Hadirin jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Nabi juga diperlihatkan siksaan yang akan menimpa umatnya, yaitu di antara umatnya kelak ada di antara mereka yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kuku yang sangat panjang, yang mana kuku yang sangat panjang yang dia miliki itu dia gunakan untuk mencakar-cakar wajahnya, dan juga dia gunakan untuk mencakar-cakar dadanya. Nabi pun tanya lagi kepada Jibril, "Wahai Jibril, lalu siapakah kaum ini? Siapakah mereka ini? Kenapa mereka menggunakan kuku panjangnya untuk mencakar wajahnya dan juga dadanya?" Kata Jibril alaihissalatu wassalam, "Mereka itu adalah umatmu yang gemar memakan bangkai saudaranya. Mereka itu adalah umatmu yang gemar menceritakan keburukan daripada saudara muslimnya." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, membicarakan keburukan saudara kita ini memang nikmat sekali, dan membuat orang atau pelakunya itu akan merasa kecanduan. Kenapa saya katakan membicarakan keburukan orang lain ini akan membuat pelakunya kecanduan? Dulu ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu berjalan-jalan, Nabi Isa itu bertemu dengan iblis laknatullah, yang mana pada saat itu iblis sedang membawa abu dan juga membawa madu. Nabi Isa tanya kepada iblis, "Wahai musuh Allah, hendak kemana engkau, dan untuk apa 2 alat yang kamu bawa? Untuk apa abu yang kamu bawa, juga untuk apa madu yang kamu bawa?" Kata iblis laknatullah, "Abu yang saya bawa ini akan aku gunakan, akan aku taburi wajah-wajahnya anak yatim, supaya orang-orang itu merasa jijik menjauhi daripada anak yatim. Karena orang yang berbuat baik, berkhidmat kepada anak yatim, ini pahalanya sangat luar biasa, dan iblis itu tidak menginginkan itu." Nabi itu pernah bilang, orang yang melayani daripada anak yatim, orang yang menjamin daripada kehidupannya anak yatim, maka kelak dia di surga, itu kedekatanku dengan orang itu seperti kedekatan kedekatan jari telunjuk dan juga jari tengah. Jari telunjuk dan jari tengah ini kan sangat dekat sekali. Nah, begitulah kedekatan Nabi Muhammad SAW dengan orang yang mau menjamin kehidupannya anak yatim. Lalu Nabi Isa tanya lagi, "Lalu untuk apa madu yang kamu bawa?" Kata iblis,
madu yang aku bawa ini akan aku gunakan untuk mengolesi bibir-bibirnya orang yang sedang membicarakan keburukan saudaranya. Makanya kenapa ketika kita membicarakan keburukan saudara kita itu kok semakin kita bicara semakin nikmat? Karena ternyata pada saat itu iblis sedang asyik mengolesi bibir kita dengan madu-madunya itu. Maka hadirin jamaah Islam Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebagian kecil saja yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian daripada kebesaran-kebesarannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Masjidil Aqsa, Nabi itu melakukan sholat 2 rakaat, memimpin sholatnya para nabi dan juga para rasul. Jadi pada malam itu seluruh para nabi, seluruh para rasul berkumpul di Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi melakukan bersama para nabi itu sholat 2 rakaat. Nah, setelah Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat, Nabi itu merasa kehausan. Nah, datanglah malaikat Jibril membawa 2 jenis minuman. Satunya berisi arak, satunya berisi susu. Dikasih pilihan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih memilih minuman susu. Apa kata Jibril Alaihissalam? Wahai Muhammad, sudah betul apa yang kamu pilih. Seandainya saja kamu memilih khamr, niscaya umatmu itu akan tenggelam di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah Islam Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Mi'raj. Beliau naik dari Masjidil Aqsa hingga ke langit ke-7, Sidratul Muntaha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di langit pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertemu dengan Nabi Adam. Nah, Nabi Muhammad itu perhatikan Nabi Adam. Nabi Adam itu ketika dia menoleh ke kanan, Nabi Adam tersenyum. Tapi giliran Nabi Adam itu menoleh ke kiri, Nabi Adam cemberut. Nabi bertanya kepada Jibril, kenapa Nabi Adam kok bisa seperti itu? Kata Jibril alaihissalam, wahai Rasulullah, di sebelah kanannya Nabi Adam itu adalah keturunan-keturunannya Adam yang telah ditakdirkan akan masuk ke dalam surga. Makanya ketika dilihat oleh Nabi Adam itu tersenyum. Sedangkan orang-orang yang ada di sebelah kirinya Nabi Adam itu adalah keturunan-keturunan Adam yang akan ditakdirkan masuk ke dalam neraka. Makanya ketika Adam melihatnya, Adam itu cemberut. Juga pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu menemui para sahabatnya membawa 2 jenis kitab. Satu kitab dipegang di tangan kanannya, satu kitab lagi dipegang di tangan kirinya. Nah, kemudian sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kitab apa yang kamu bawa itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai para sahabatku, kitab yang ada di tangan kanan saya ini adalah daftar nama-nama umatku dan juga nama bapaknya yang ditakdirkan akan masuk ke dalam surga, tidak akan ditambah dan juga tidak akan dikurangi. Sedangkan buku yang ada di tangan kiri saya ini adalah daftar nama-nama umatku berikut nama bapaknya yang ditakdirkan akan masuk ke dalam neraka, tidak akan ditambah juga tidak akan dikurangi. Akhirnya para sahabat itu langsung lemes. Ya Rasulullah, kalau kita sudah ditakdirkan surga atau neraka, lantas buat apa kita melakukan sholat? Lantas apa kita melakukan amal-amal ibadah kalau kita sudah ditakdirkan surga atau neraka? Apa jawaban baginda Rasulullah? Saddidu wa qaribu. Tetaplah kamu berusaha untuk mendapatkan surganya Allah, dan tetaplah kamu untuk senantiasa mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata ulama kita Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, man asya ala syai'in mata alaihi wa man mata ala syai'in bu'itsa alaihi. Siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, maka dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Dan siapa yang mati atas keadaan tertentu, maka kelak dia akan dibangkitkan sesuai keadaan matinya.
Kalau kebiasaan kita adalah melakukan amal-amal ibadah, maka insya Allah kelak Allah akan wafatkan kita ketika kita sedang sibuk melakukan amal-amal ibadah. Hadirin jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nabi melanjutkan perjalanannya. Di langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Isa. Di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf ini kelak umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, penghuni surga, itu akan masuk ke dalam surga yang mana ketampanannya itu seperti ketampanannya Nabi Yusuf. Itulah kenapa Nabi Yusuf diletakkan di langit ketiga. Kemudian di langit berikutnya ada Nabi Idris, di langit kelima ada Nabi Harun, kemudian di langit keenam ada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah, ketika Nabi berjumpa dengan Nabi Musa itu tiba-tiba menangis. Jibril bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kenapa kamu tiba-tiba menangis melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Apa jawaban Nabi Musa? "Wahai Jibril, wahai Muhammad, dulu saya pernah mengatakan saya itu adalah manusia yang paling baik. Dulu saya pernah mengatakan saya adalah manusia yang paling mulia. Sekarang pada malam ini saya bertemu dengan manusia yang jauh lebih baik dari diriku, yang jauh lebih mulia dari diriku. Bahkan umatnya banyak masuk surga, jauh melebihi daripada umatku." Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak masuk ke dalam surga kelak adalah umatnya baginda Rasulullah. Nabi itu pernah selama 3 hari 3 malam itu tidak keluar menjumpai sahabatnya kecuali hanya untuk sholat saja. Jadi Nabi datang ke masjid, sholat berjamaah, setelah sholat langsung pulang selama 3 hari 3 malam. Para sahabat ini merasa bingung, kenapa kok Nabi tidak seperti biasanya. Biasanya Nabi kalau sudah sholat, ya ngobrol-ngobrol dulu dengan kita, buat majelis dengan para sahabatnya. Kenapa selama 3 hari berturut-turut Nabi itu hanya datang sholat, kemudian pulang lagi ke rumahnya? Setelah berlalu 3 hari 3 malam, akhirnya Nabi pun buat majelis dengan para sahabat. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, selama 3 hari ini engkau berbeda dengan hari-hari kemarin. Apa yang terjadi ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 hari yang lalu disampaikan kepada aku bahwa Allah berjanji akan memasukkan umatku 70.000 ke dalam surga tanpa hisab. Saya merasa sangat kurang. Bilangan 70.000 yang dijanjikan oleh Allah untuk memasukkan umatku ke dalam surga tanpa hisab ini adalah bilangan yang sangat kurang. Makanya saya gunakan waktu saya selama 3 hari 3 malam minta kepada Allah agar Allah tambahi daripada bilangan itu. Akhirnya betul Allah Subhanahu wa taala terima doa saya. Setiap daripada 70.000 yang dijanjikan oleh Allah masuk surga tanpa hisab akan membawa 70.000 orang lainnya. Sehingga kalau ditotal Bapak Ibu sekalian, itu akan masuk ke dalam surga umatnya Rasulullah sekitar 4.900.000.900 juta akan masuk ke dalam surga tanpa melalui proses hisab terlebih dahulu. Bahkan lebih ajaibnya lagi, kita sebagai umat Rasulullah, dan semoga kita diakui sebagai umatnya Rasulullah, itu pasti akan masuk surga. Jadi salah seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu pernah ditanya, "Wahai Imam Ahmad, apakah umatnya Rasulullah itu pasti semuanya akan masuk surga?" Kata Imam Ahmad, "Iya, semuanya umat Nabi Muhammad itu pasti akan masuk surga." Dalilnya mana wahai Imam Ahmad? Dalilnya di dalam Al-Quran. "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudakhilkum mudakhalan karima." Ketika kalian meninggalkan dosa-dosa besar dari apa yang telah dilarang oleh Allah kepada kalian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah akan masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertanya ini tanya lagi kepada imam, "Itu ayat yang kamu baca untuk umat Nabi Muhammad yang tidak atau yang meninggalkan dosa-dosa besar. Lantas bagaimana dengan umat Muhammad, umat Rasulullah yang gemar melakukan dosa-dosa besar?" Akhirnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal menjawab,
Ada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu akan aku peruntukkan untuk umatku yang membawa daripada dosa-dosa besar. Jadi selama kita diakui sebagai umat ya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah Islam Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di langit ketujuh Nabi Muhammad itu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim sampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, wahai anakku, sampaikanlah salamku kepada umatmu. Jadi Nabi Ibrahim itu nitip salam kepada Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Dan sampaikanlah kepada umatmu, wahai Muhammad, wahai anakku, bagaimana mereka itu senantiasa memperbanyak untuk menanam tanaman di dalam surga. Karena surga itu tanahnya luas, juga sangat subur. Nabi tanya kepada Nabi Ibrahim, wahai ayahku, wahai Nabi Ibrahim, apakah tanaman-tanaman surga itu? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menjawab, tanaman surga adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itulah tanaman surga. Barulah setelah perjumpaan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu naik ke Sidratul Muntaha. Di sanalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Nabi di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu membawa oleh-oleh untuk umatnya. Apa oleh-oleh Nabi Muhammad untuk kita umatnya? Adalah sholat 5 waktu. Maka bagaimana sholat 5 waktu, oleh-oleh yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita, itu kita jaga semaksimal mungkin. Dulu para sahabat itu ketika turun perintah sholat, mereka itu sangat bergembira. Kenapa para sahabat itu sangat bergembira ketika turunnya perintah sholat? Karena ketika sholat itu belum diperintahkan, ketika sholat itu belum disyariatkan, umat mereka, umat Nabi Muhammad itu kalau mau meminta kepada Allah tidak bisa meminta secara langsung, tapi harus melalui dengan nabinya. Jadi kalau mereka umat itu memiliki permintaan, dia harus mendatangi nabinya, kemudian nanti nabinya itu akan memintakan langsung kepada Allah. Tapi dengan adanya perintah sholat, dengan disyariatkannya sholat pada mereka, akhirnya mereka itu semua merasa senang karena kita sudah bisa secara langsung meminta kepada Allah, tidak harus lagi melalui daripada nabi-nabi kita. Jadi sudah sepatutnya kita ini sebagai umatnya Rasulullah senang dengan perintah sholat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sholat 5 waktu ini sebagai oleh-oleh untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga umatnya, ada pesan yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, sholat 5 waktu yang saya wajibkan kepadamu dan juga kepada umatmu, ketika mereka mengerjakannya, maka itu sepadan, itu setara kalau dia mengerjakan sholat sebanyak 50 kali. Jadi kita sholat sebanyak 5 kali, itu sudah sepadan pahalanya seperti kita melakukan sholat sebanyak 50 kali. Kemudian ketika umatmu niat untuk melakukan kebaikan, maka niat untuk melakukan kebaikan itu sudah aku catatkan 1 pahala untuk mereka. Kalau mereka mengerjakan apa yang ia niatkan berupa kebaikan tadi, maka akan aku catatkan untuknya 10 kebaikan. Tapi kalau umatmu berniat melakukan keburukan, maka tidak akan aku catatkan untuknya perbuatan dosa. Bahkan kalau umatmu melakukan perbuatan dosa, perbuatan apa yang ia niatkan, itu pun belum aku catatkan untuknya dosa sampai berlalu 6 jam. Kalau di dalam masa 6 jam setelah umatmu itu melakukan dosa, kok dia beristighfar, dia memohon ampun kepadaku, dia bertobat kepadaku, maka tidak aku catatkan dosa untuknya.
Tapi kalau dalam waktu 6 jam dia tidak beristighfar kepada Allah, dia tidak memohon ampun kepadaku, maka barulah aku tuliskan untuknya satu perbuatan dosa. Inilah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan peristiwa yang dialami oleh baginda Rasulullah itu mampu membuka hati kita untuk senantiasa menyibukkan kita di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dan marilah kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di dalam ketaatan kepadanya, memberikan kesehatan kepada kita, dan semua harapan kita itu dikabulkan oleh Allah dan bisa masuk ke dalam surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa da'watana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sempurnanya majelis ini kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.